melakukan mitigasi bencana hidrometeorologi setelah berakhirnya status karhutlah. KPU Sarawangun belum terima jadwal kampanye terbuka dari pasangan calon bupati dan wakil bupati. KPU Tanjung Jabung Timur belum terima 3 jenis logistik Pilkada serentak 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Rabu 23 Oktober 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar dan minim hambatan, pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda dan pihak penyelenggara untuk membahas kesiapan Pilkada. Sebagai upaya memaksimalkan kesiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi untuk membahas kesiapan Pilkada. Rakor yang dilakukan di ruang VIP Rumah Jabatan Gubernur dan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Jambi serta pihak KPU dan Bawaslu tersebut dipimpin langsung oleh penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman. Sudirman mengatakan pemaparan yang disampaikan dari pihak penyelenggara maupun keamanan menjadi gambaran terkait kesiapan maupun potensi persoalan yang mungkin muncul pada pelaksanaan Pilkada. Jadi Pemprov Jambi bersama Forkopimda berencana akan melakukan pengawasan atau memantau kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Kota. Oleh karena itu kami akan turun dari Pemprov Jambi, dari Dewan, kemudian dari Forkopimda, termasuk dari Bawaslu, KPU, dari Kapinda, juga akan turun ke lokasi di masing-masing kabupaten kota, ingin memastikan bahwa kabupaten kota siap untuk pelaksanaan Pilkada, pengamanannya juga siap, termasuk logistisnya juga siap. Untuk memastikan kesiapan penyelenggara Pilkada di setiap daerah, dalam rakor ini Pemprov memutuskan untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan langsung di 11 kabupaten kota yang dijadwalkan sebelum pelaksanaan Pilkada. Pengawasan dan pemantauan langsung tersebut dilakukan untuk menjamin kesiapan logistik, keamanan, maupun sarana-prasarana pendukung dalam pelaksanaan Pilkada. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, terdapat 3 jenis logistik Pilkada yang belum diterima KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Logistik tersebut diperkirakan akan tiba dalam minggu depan karena masih dalam proses percetakan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus melakukan persiapan guna menyukseskan Pilkada serentak 27 November mendatang, tidak terkecuali kelengkapan logistik. Pasalnya hingga saat ini KPU masih belum menerima 3 jenis logistik, yakni surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati, formulir C1 plano, dan formulir C hasil. Ketiga jenis logistik tersebut saat ini masih dalam proses percetakan di salah satu perusahaan di Jakarta. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hodijatul Kubro mengatakan, perlengkapan lainnya seperti segel TIS, bilik suara, kotak suara, tinta, segel kertas, dan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi telah datang pada pekan kemarin. Logistik yang telah diterima saat ini tersimpan aman di gudang logistik KPU, serta dipantau langsung menggunakan CCTV oleh aparat keamanan dari Polres Tanjung Jabung Timur. Nantinya KPU akan mempercayakan masyarakat sekitar gudang logistik untuk melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara dan akan dikawal langsung oleh Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga aparat keamanan dari TNI Polri guna meminimalisasi hal yang tidak diinginkan. Ya, alhamdulillah sudah ada semua kecuali surat suara, plano, dan C hasil. Kemudian perlengkapan untuk TPS aja yang belum. Yang lainnya alhamdulillah sudah di gudang logistik semua. Alhamdulillah ada kelebihan cuma kemarin yang untuk tinta tapi sudah dikembalikan ke provinsi. Yang lain alhamdulillah aman. Pilkada 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan diikuti 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati
Masing-masing nomor urut 1 Zumilaza Muhammad Aris dan nomor urut 2 Dila Hikmasari Muslimin Tanja. Sementara jumlah pemilih yang telah masuk dalam DPT Pilkada sebanyak 174.860 jiwa. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Surat suara calon bupati dan wakil bupati Muaro Jambi saat ini masih dalam proses pencetakan di salah satu perusahaan di Pulau Jawa. KPU berharap surat suara dapat rampung dan segera didistribusikan ke KPU Muaro Jambi. Pencetakan lembaran surat suara untuk pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Muaro Jambi telah dilakukan sejak 19 Oktober lalu. KPU Muaro Jambi memastikan pencetakan surat suara untuk Pilbub akan rampung pada 20 Oktober. Pencetakan surat suara untuk pemilihan bupati akan rampung pada 24 Oktober dan dilanjutkan dengan pendistribusian ke kantor KPU Muaro Jambi. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Arisno mengatakan, proses pencetakan surat suara yang dilakukan di salah satu perusahaan daerah Bekasi terus dikontrol oleh jajaran KPU. Untuk lembaran surat suara yang dicetak, yakni disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap yang telah disahkan dan ditambah 2,5% dari jumlah DPT. Untuk jumlah DPT Kabupaten Muaro Jambi pada Pilkada serentak 2024 mencapai 317.746 pemilih. Insya Allah dengan estimasi waktu yang sudah ada, tentunya insya Allah akan dikejar, dan juga kami setelah surat suara itu datang dan tiba di Kabupaten Muaro Jambi di kantor kami, maka kami akan langsung melakukan sortir lipat. Arisno memastikan setelah proses penyortiran dan pelipatan surat suara gubernur dan wakil gubernur Jambi, jajaran KPU Muaro Jambi akan melanjutkan penyortiran dan pelipatan surat suara bupati dan wakil bupati. Arisno berharap pendistribusian logistik surat suara dapat berjalan sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, surat suara pemilihan umum Kepala Daerah Wali Kota Jambi dijadwalkan akan tiba di Jambi pada akhir Oktober 2024. Dan nantinya setelah tiba, surat suara akan disortir dan dilipat secara bertahap. KPU Kota Jambi menjadwalkan surat suara pemilihan umum Kepala Daerah Kota Jambi akan tiba pada akhir Oktober 2024. Setelah dilakukan pencetakan pada tanggal 20 Oktober lalu. Anggota KPU Kota Jambi, Rengki Pirdana mengatakan, setelah diterima surat suara akan disortir dan dilipat secara bertahap. Untuk proses surat suara pemilihan wali kota itu, proses cetaknya baru berjalan di 20 kemarin. Berkemungkinan di akhir bulan ini akan masuk ke KPU Kota. Dan setelah itu akan dilaksanakan proses satu lipat lagi terhadap surat suara itu. Sementara itu, KPU Kota Jambi mencatat jumlah hak suara yang terdata di Kota Jambi saat ini berjumlah 457.351 orang, terdiri dari 224.882 laki-laki dan 232.469 perempuan di 943 TPS. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, surat suara Bupati dan Wakil Bupati Batanghari masih dalam proses cetak. Ditargetkan pendistribusian surat suara akan dilakukan pada pekan depan. Saat ini KPU Batanghari tengah menunggu kedatangan surat suara Bupati dan Wakil Bupati yang masih dalam proses percetakan. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, surat suara Bupati dan Wakil Bupati Batanghari akan segera didistribusikan pada 25 Oktober atau paling lambat pada akhir Oktober. Namun demikian, KPU meyakini pihak perusahaan percetakan dapat memenuhi pengiriman surat suara sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga semua kebutuhan logistik dapat terpenuhi. Untuk surat-suara Bupati, kita belum kiraan pengiriman itu di tanggal 23. 23, artinya 25 udah sampai di KPU Kabupaten Batanghari. Nanti kita akan upayakan gubernur duluan. Kita minimal ya kita sortir lah sesuai dengan jumlah atau tidak, atau ada yang rusak atau ada yang kurang. Jadi cepat kita menginformasikan kepada perusahaan untuk melengkapi. Halim menambahkan saat ini KPU Batanghari telah melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi untuk memastikan setiap lembar surat suara dalam keadaan baik serta layak untuk digunakan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan dan kecurangan, Bawaslu Muaro Jambi melakukan pengawasan ketat pada proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi terus memastikan proses penyortiran dan pelipatan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di kantor KPU dapat berjalan sesuai dengan peraturan. Pimpinan Bawaslu Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Asnawi mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak ada lembaran surat suara yang rusak, tergabung dalam surat suara yang siap didistribusikan ke TPS. Bawaslu juga memastikan tidak ada surat suara ganda dalam satu lipatan. Proses penyortiran dan pelipatan yang berjalan sesuai regulasi diharapkan dapat menjamin tahapan pilkada dapat berjalan dengan adil, jujur, dan tidak merugikan atau menguntungkan salah satu peserta pilkada. 18 poin yang harus ditaati oleh para peserta yang melakukan pelipatan surat suara. Dan salah satunya tidak boleh merokok di ruangan, tidak boleh memakai cincin, dan tidak boleh membawa HP ataupun yang lain-lain. Pada pelaksanaan penyortiran dan pelipatan surat suara yang tengah berlangsung juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan TNI. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Tanjabtim buka layanan pindah memilih untuk masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, KPU Kabupaten Sorolangun belum menerima laporan terkait adanya izin kampanye terbuka yang dilakukan pasangan calon. Hingga saat ini model kampanye mendominasi adalah kampanye tertutup dan terbatas. Selama masa kampanye pilkada serentak berlangsung sejak 25 September hingga saat ini, dipastikan belum ada pasangan calon yang mengajukan izin untuk menggelar kampanye terbuka. Komisioner KPU Kabupaten Sorolangun Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ari Wibowo mengatakan, kampanye merupakan bagian dari proses politik bagi semua pasangan calon untuk menyampaikan visi misi dan program kerja kepada masyarakat. KPU telah memberikan ruang kampanye dan dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon, namun tidak melanggar ketentuan selama kampanye, seperti kampanye dalam rapat umum terbuka, kampanye pertemuan terbatas, kampanye tatap muka, dan dialog. Hari ini belum ada yang mengusulkan atau mengajukan terkait rapat umum terbuka di masa kampanye yang sedang berjalan ini. KPU Kabupaten Sorolangun berharap kepada seluruh pasangan calon untuk memasang alat peraga kampanye sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan, agar pelaksanaan masa kampanye berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan kondusif. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Tanjabtim buka layanan pindah memilih. KPU berharap masyarakat dapat memanfaatkan jalur daftar pemilih tambahan bagi mereka yang tidak bisa mencoblos di TPS yang telah ditentukan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini sedang melakukan tahapan penyusunan daftar pemilih tetap tambahan atau DPTB Pilkada 2024. DPTB adalah daftar pemilih yang pada hari pelaksanaan pencoblosan tidak dapat menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara atau TPS yang telah ditentukan. Dengan terdaftar di DPTB, pemilih yang bersangkutan nantinya akan dapat Dengan terdaftar di DPTB, pemilih yang bersangkutan nantinya akan dapat pindah TPS saat menggunakan hak pilihnya. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Junianto, mengatakan terdapat 9 ketentuan bagi pemilih untuk melakukan pindah memilih. Di antaranya bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap, tertimpa bencana, menjadi tahanan rutan, penyandang disabilitas, menjalani rehabilitas narkoba, bekerja di luar domisili, tugas belajar atau menempuh pendidikan di luar dan pindah domisili. Adapun syarat mutlak untuk dapat pindah memilih adalah pemilih tersebut terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Posko layanan pindah pemilih dibuka dari tingkat KPU Kabupaten hingga ke tingkat PPK dan PPS.
Pendaftaran sebagai DPTB sudah mulai dilakukan dari tanggal 20 September 2024 hingga 30 hari jelang pelaksanaan pilkada. Sedangkan periode pindah memilih dimulai dari 7 hari jelang pelaksanaan pilkada, yakni 29 Oktober hingga 20 November 2024. Karena memang pelaksanaan DPTB ini kita akan mulai sampai menjelang 30 hari min H. Nah, untuk monitoring kawan-kawan dari kecamatan, DPTB untuk hari ini monitoring yang dilakukan itu baru 2 kecamatan. KPU menghimbau bagi masyarakat yang ingin mengurus pindah memilih dapat datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seluruh ASN dan kepala desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diminta tetap menjaga netralitas selama proses tahapan pilkada berlangsung. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Didi Haryadi langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selamat sore Didi, apa saja himbauan yang diberikan kepada ASN dan kepala desa jelang pilkada mendatang? Baik, Amsal dan pemirsa TVRI Jambi, dapat saya laporkan PJ Bupati Dr. Peri Kusnadi yang intinya memberikan himbauan pada aparatur sipil negara untuk tetap tidak terlibat aktif dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah di Tanjung Jabung Barat ini. Karena sanksi akan menanti jika terdapat atau terbukti ada kepala ASN yang terlibat. Salah satu bentuk bentuk yang mereka tidak boleh terlibat ASN itu diantaranya yaitu tidak berikut serta dalam memposting baik di media sosial terhadap para calon atau kandidat yang bertarung saat ini. Kemudian tidak memberikan komentar-komentar, begitu juga baik di lingkungan sekitar maupun di elektronik, serta tidak membagi tautan gitu, serta tidak melakukan gerak-gerak atau simbol-simbol terhadap salah satu calon yang terlibat dalam pilkada kali ini. Ya, Amsal. Ya, selain ASN, siapa saja pihak lainnya yang diminta untuk tidak terlibat politik praktis di sana? Baik, melalui PJ Bupati, melalui Dinas Pemerintahan Desa juga menghimbau kepada seluruh kepala desa yang ada di 114 kecamatan, 114 desa di 13 kecamatan, untuk juga tidak terlibat aktif dalam melakukan sosialisasi kepada para kandidat. Karena Pak Kepala Desa ini mendapat pengawasan melekat dari Banwaslu, Panwascam atau yang ada di level terbawah, untuk itu Kadis berharap Kepala Desa harus netral dan tidak mengikuti secara aktif dan mensosialisasikan kandidat-kandidat yang akan bertarung dalam pilkada ini. Demikian, Amsal. Ya, di masa kampanye ini apakah sudah terdapat laporan ditemukannya ASN ataupun kepala desa yang melanggar, Didi? Hingga hari ini belum ada laporan yang masuk kepada Banwaslu. Demikian. Ya, baik, terima kasih Didi Haryadi atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Guna mengantisipasi terjadinya konflik serta mengganggu stabilitas keamanan di tengah masyarakat jelang pelaksanaan pilkada serentak, Bawaslu Kota Sungai Penuh menggandeng SKPD serta masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif terhadap isu-isu negatif yang berkembang di tengah masyarakat. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh menggandeng lintas sektor baik dari kepolisian, kejaksaan, OPD, camat, pemerintah desa hingga tokoh adat untuk ikut terlibat di dalam melakukan pengawasan isu-isu negatif di wilayah masing-masing yang dapat mengganggu jalannya tahapan Pilkada serentak 2024. Anggota Bawaslu Kota Sungai Penuh, Iin Rudiansyah mengatakan, tahapan Pilkada serentak tahun 2024 saat ini sudah masuk tahapan kampanye yang dilaksanakan sejak 25 September hingga 23 November mendatang. Untuk itu perlu bagi masyarakat ikut serta dalam melakukan pengawasan dan melaporkan jika terjadi pelanggaran pilkada di daerah masing-masing yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di masyarakat maupun menciptakan konflik antar masyarakat. Ini adalah kegiatan pengawasan partisipatif dan sekaligus untuk penanganan kerjasama yang berkaitan dengan isu-isu negatif, yang mana dalam hal ini kami mengundang beberapa instansi terkait, yaitu dari Polres Kerinci, Kominfo,
Kespakpol, dari Kejaksaan dan juga dari Kecamatan Kota Sumeneb dan juga dari Forum Kepala Desa dan Perangkat Desa. Iin juga menambahkan pengawasan isu negatif ini baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun isu-isu yang dibagikan ke media sosial yang dapat menimbulkan konflik. Jika nantinya masuk kategori pelanggaran pemilu, maka dapat diproses melalui sentra Gakumdu dan akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum jika menimbulkan kegiatan pidana. Fahlan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Batanghari awasi aktivitas media sosial terutama terhadap akun palsu atau fake yang dapat menyebarkan berita bohong. Dan Bawaslu juga berkoordinasi dengan Kominfo Batanghari untuk mengontrol setiap akun fake tersebut. Anggota Bawaslu Batanghari Robian Syah mengatakan berbagai bentuk antisipasi pelanggaran pilkada serentak terus dilakukan. Salah satunya terhadap penyebaran informasi bohong atau hoax, serta berita miring terkait calon kepala daerah. Untuk mengantisipasi penyebaran berita tidak benar tersebut, Bawaslu Batanghari berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Batanghari serta pengawas kecamatan untuk mengontrol setiap aktivitas dari akun palsu atau fake yang dapat berpotensi merusak tatanan demokrasi. Meski demikian, Robian Syah mengatakan sejauh ini belum menemukan ataupun mendapat laporan adanya indikasi pelanggaran penyebaran berita bohong atau hoax terkait Pilkada 2024. Kecamatan untuk mengontrol di media sosial akun-akun fake, akun-akun bodong yang sering membuat statement-statement miring terkait dengan persiapan kepala daerah ini. Bawaslu juga mengharapkan agar masyarakat khususnya pendukung pasangan calon untuk dapat lebih bijak dan santun dalam menggunakan media sosial tanpa harus menyudutkan pihak-pihak tertentu. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sebanyak 2.166 pemilih yang masuk ke dalam DPT Pilkada Serentak di Kabupaten Kerinci belum melakukan perekaman KTP elektronik. Pihak Dukcapil Kerinci masih terus melakukan upaya jemput bola untuk menuntaskan dan memfasilitasi warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Kerinci, terdapat 2.166 warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada Serentak tahun 2024 belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci, Nafritman, mengatakan pihaknya masih terus melakukan upaya jemput bola untuk menuntaskan dan memfasilitasi warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Dinas Dukcapil Kerinci juga berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk menentukan jadwal perekaman. Selain itu, petugas Dukcapil juga akan mengunjungi lokasi-lokasi strategis di setiap kecamatan untuk memudahkan warga melakukan perekaman tanpa harus datang ke kantor Dukcapil Kerinci. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasannya masih ada dalam DPT yang harus kita jemput bola untuk pemilih pemula sebanyak 2.166 orang di WA. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu kita melaksanakan perekaman di dinas, di kantor, di dinas, itu untuk kecamatan yang berada di tengah, yang dekat-dekat dengan kantor. Pertama Sulak Mukai, Air Hangat Barat, Depati 7 dan Air Hangat Timur. Kita jadwalkan bersama KPU perekamannya 3 hari. Nafritman juga mengajak kepada masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik untuk segera melakukan perekaman sehingga dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya fashion show batik antar OPD digelar meriahkan HUT ke-59 Kabupaten Bogor. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya, Saudara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar Forum Ekonomi dan Bisnis Provinsi Jambi Triwulan 3 tahun 2024. Dan kegiatan ini bertujuan untuk mendiseminasikan laporan perekonomian Provinsi Jambi dan hasil kajian ekonomi keuangan daerah kepada stakeholder.
Bank Indonesia terus berupaya memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Hal tersebut dikatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Warsono pada kegiatan Forum Ekonomi dan Bisnis Provinsi Jambi Triwulan 3 tahun 2024. Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan media massa. Kegiatan ini mengusung tema strategi penguatan hilirisasi pangan berbasis industri padat karya yang bernilai tambah dan berdaya saing sebagai upaya menciptakan nilai tambah komoditas lokal dan memperluas daya beli masyarakat serta mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jambi dengan harapan dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Jambi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Warsono mengatakan, melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan diminta untuk dapat terus bersinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jambi. Kami hari ini melakukan nama kegiatannya Forum Ekonomi Bisnis Jambi. Jadi setiap triwulan itu Bank Indonesia membuat laporan perkembangan perekonomian yang kita kenal dengan LPP, yang itu mengupas tentang perkembangan perekonomian di Jambi kalau sekarang ini periode triwulan 2 2024. Tentunya dengan hasil LPP tersebut diharapkan bisa dipakai nanti oleh para stakeholder di daerah ya, bisa termasuk teman-teman media untuk mendownload LPP tersebut melalui website kami di bi.go.id. Di situ bisa dilihat bagaimana perkembangan kita, ekonomi kita, dan view kita ke depan seperti apa, dan apa-apa yang menjadi rekomendasi ada di buku laporan perkembangan perekonomian tersebut. Pada Forum Ekonomi dan Bisnis ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Warsono juga menyampaikan laporan perekonomian Provinsi Jambi periode Agustus 2024 yang memuat informasi mengenai perkembangan PDRB. Kemudian terkait keuangan daerah, inflasi, indikator perbankan, indikator sistem pembayaran dan PUR, indikator sosial dan kemiskinan, serta outlook perekonomian Provinsi Jambi untuk periode triwulan 2 tahun 2024. Sementara Kepala Bapeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo memaparkan terkait potensi, arah pengembangan dan tantangan hilirisasi pangan di Provinsi Jambi. Sesi selanjutnya pemaparan dari akademisi Universitas Jambi Adion Nizori mengenai optimalisasi hilirisasi pangan di Provinsi Jambi, terutama potensi sektor inovasi teknologi dan kesiapan stakeholder untuk meningkatkan nilai tambah komoditas. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saat menjadi inspektur upacara pada Hari Santri Nasional tahun 2024, Bupati Masuri mengajak untuk lebih memahami peran santri sebagai pilar keagamaan dan ilmu yang dapat menjadi motor penggerak kemajuan bangsa termasuk Kabupaten Bungo. Hari Santri merupakan momentum yang tepat untuk merefleksikan peran santri melalui jihadnya dalam menjayakan negeri. Hal ini disampaikan Bupati Bungo Mashuri saat menjadi inspektur upacara perayaan Hari Santri Nasional tahun 2024 di pelataran parkir Masjid Agung Al-Mubarok, Muara Bungo, yang dihadiri oleh ratusan santri dari 53 pondok pesantren di Kabupaten Bungo. Bupati Masuri mengatakan melalui momentum Hari Santri, dapat lebih memahami peran santri sebagai pilar keagamaan dan ilmu yang dapat menjadi motor penggerak kemajuan bangsa. Serta santri juga menjadi contoh bagi masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, toleransi, dan persaudaraan. Bersama pemerintah daerah kita melaksanakan peringatan Hari Santri tahun 2024. Pertama, kami menyampaikan selamat Hari Santri. Di Bungo sudah cukup banyak pondok-pondok pesantren berdiri di Kabupaten Bungo ini. Tentu memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan Kabupaten Bungo, khususnya mereka mendidik anak-anak kita memiliki ilmu pengetahuan berteknologi, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, dan juga mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024, pemerintah Kabupaten Bungo juga memberikan bantuan kepada 53 pondok pesantren dengan nilai nominal 10 juta untuk satu pondok pesantren.
Serta di akhir acara Bupati Bungo melepas ratusan santri untuk mengikuti pawai mengelilingi kota Muara Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, lestarikan batik Bungo melalui lomba fashion show antar OPD di lingkup Pemkab Bungo, Bupati Masyuri meyakini dapat menumbuh kembangkan rasa kesatuan dan persatuan masyarakat. Upaya promosi dan pelestarian kesenian serta kebudayaan di Kabupaten Bungo terus dilakukan. Salah satunya dengan diselenggarakannya Festival Lomba Fashion Show Batik Bungo antar OPD serta kegiatan Bujang Gadis Batik. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-59 Kabupaten Bungo. Bupati Masyuri mengatakan melalui kegiatan ini diyakini dapat menumbuh kembangkan rasa kesatuan dan persatuan serta mengembangkan kompetensi para wanita dalam bidang fashion batik dan melestarikan kebanggaan daerah yang memiliki ciri khas berbeda dengan daerah lainnya. Meriahkan hari ulang tahun Kabupaten Bungo, ini kegiatan festival batik yang dilaksanakan oleh OPD Solon 2, Solon 3 dan juga Bujang Gadis Batik, ya. Putra-putri batik kita. Nah, ini salah satu khasana yang rutin kita lakukan di Kabupaten Bungo ini. Dan rangkaian kegiatan dalam memeriah Kabupaten Bungo ini banyak sekali kegiatan. Jadi kita himbau kepada masyarakat kita untuk datang ke arena MTQ ini. Setiap malam ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan Fashion Show Batik Bungo ini berlangsung selama 2 hari dan diikuti oleh Dharma Wanita seluruh OPD serta pelajar mulai dari anak-anak tingkat SD hingga mahasiswa se-Kabupaten Bungo. Fashion Show Batik Bungo ini juga diikuti penampilan Bupati Bungo beserta istri dalam memperagakan batik khas Bungo motif tanduk ruso serta diikuti oleh peserta lainnya. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya pembangunan underpass di Kabupaten Batanghari ditargetkan rampung akhir tahun 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. 22 anak mewakili kafilah Kota Jambi mengikuti Festival Anak Soleh Indonesia di tingkat nasional. Diharapkan para kafilah dapat meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama Kota Jambi di kancah nasional. Agama merupakan pondasi terpenting dalam pendidikan karakter anak. Namun saat ini, nilai-nilai agama Islam mulai mengalami perubahan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak anak-anak usia dini 3 hingga 7 tahun yang kecanduan bermain ponsel pintar, sehingga minat belajar menurun. Padahal di usia tersebut, anak akan cenderung meniru apa yang dilihat, sehingga memerlukan pengawasan yang serius. Hal itu dikatakan Fahmi, asisten 1 pemerintah Kota Jambi, saat melepas keberangkatan kafilah Festival Anak Soleh Indonesia atau FASI perwakilan Kota Jambi. Diharapkan para kafilah dapat meraih hasil positif dan mengharumkan nama Kota Jambi di kancah nasional. Sebanyak 22 orang mewakili kafilah Kota Jambi diberangkatkan ke Bekasi, Jawa Barat. Mereka akan mengikuti 8 lomba diantaranya azan, iqomah, menggambar, syarhil, dan lomba lainnya. Di harapan kita, anak-anak kita yang penting mereka akan menampilkan yang terbaik bagi Kota Jambi. Bahwa selama ini bahwa Kota Jambi ini mewakili Provinsi Jambi ya. Dalam ajang ini adalah Kota Jambi yang ketika Festival Anak Soleh tingkat provinsi telah menjadi juara, jadi mewakili Provinsi Jambi untuk berangkat ke tingkat nasional. Sebelumnya, kafilah FASI Kota Jambi berhasil meraih juara di tingkat provinsi, sehingga selanjutnya akan mewakili Provinsi Jambi pada FASI tingkat nasional. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, walaupun telah memasuki periode musim penghujan di akhir tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi untuk saat ini belum memutuskan kebijakan terkait mitigasi bencana hidrometeorologi. Kebijakan tersebut akan ditetapkan pemerintah setelah berakhirnya status siaga darurat karhutla kebakaran hutan dan lahan. Mitigasi bencana menjadi upaya strategis yang dilakukan untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari sebuah bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pemahaman dan penyadaran akan risiko bencana, serta perencanaan maupun penanggulangan dalam menghadapi bencana. Pemerintah Provinsi Jambi saat ini belum memutuskan kebijakan terkait mitigasi bencana hidrometeorologi untuk musim hujan periode akhir tahun 2024. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengatakan, perencanaan dan penanggulangan bencana hidrometeorologi akan menunggu berakhirnya status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Meski begitu, Pemprov telah mengeluarkan himbauan kepada pemerintah kabupaten kota untuk mewaspadai munculnya bencana pada periode musim hujan di akhir tahun ini. Antisipasi dini akan tingginya potensi hujan yang dapat menimbulkan bencana banjir, tanah longsor maupun angin kencang masih menjadi kewaspadaan utama untuk meminimalisasi dampak buruk periode musim hujan. Mewaspadai potensi hujan lebat sehingga berakibat pada tanah longsor, mungkin juga tembok-tembok yang rubuh. Jadi kita minta kepada Bupati Wali Kota untuk memonitor lokasi-lokasi infrastruktur yang dimilikinya gitu ya, yang kira-kira bakal berpotensi membahayakan untuk bisa ditanggulangi, diatasi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa seperti kejadian yang di SMK 1 itu. Jadi kita tetap harus satu-satu kita selesaikan dulu karhutlanya, tapi yang bentuknya sekarang curah hujan dan hujan lebat kami sudah himbau. Status bencana hidrometeorologi Provinsi Jambi akan diputuskan setelah status siaga darurat karhutla tahun 2024 yang ditetapkan hingga 31 Oktober diputuskan berakhir. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu dalam waktu dekat, BPBD Sarolangun akan segera melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi status siaga darurat karhutla dan bersiap untuk menghadapi bencana hidrometeorologi berupa bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sarolangun tahun 2024 ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Sarolangun sejak tanggal 22 Juli yang diberlakukan selama 120 hari dan berakhir di tanggal 18 November mendatang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi mengatakan, status siaga darurat karhutla ditetapkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan akan dilanjutkan hingga berakhir di tanggal 18 November. Ken Aswadi menambahkan berdasarkan informasi BMKG Provinsi Jambi, wilayah Kabupaten Sarolangun sudah memasuki musim hujan. Namun pihaknya masih tetap waspada terhadap potensi karhutla, pasalnya jika 2 hari tidak diguyur hujan, maka berpotensi muncul titik api. Untuk saat ini masih kalau di penghujung status hampir berakhir status daripada waspada. Kemungkinan tidak karena sudah mulai terjadi hujan. Memang pada seluruh masyarakat yang berada di sepanjang sungai ketika berhadapi karena saat ini sudah masuk pada musim hujan. BPBD Sarolangun akan segera melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi status siaga darurat karhutla dan bersiap untuk menghadapi bencana hidrometeorologi berupa bencana banjir, angin puting beliung, serta tanah longsor. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BMKG memprediksi sepekan ke depan Provinsi Jambi akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Asar. Selamat sore, Asar. Asar, bagaimana kondisi cuaca di Provinsi Jambi satu pekan ke depan? Silahkan laporan Anda, Asar. Ya, selamat sore. Tim saat TVRI dapat saya laporkan data milik Badan Iklim dan Geofisika Provinsi Jambi bahwasanya dalam satu pekan ke depan kabupaten kota di Provinsi
Jambi akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Mulai meratanya sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi, dan ini dikarenakan saat ini Provinsi Jambi tengah berada di fase peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Saat dikonfirmasi Kabid Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jambi, Nabila, mengatakan bahwasanya sejumlah kabupaten kota saat ini tengah akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada waktu sore, siang, dan malam hari. Hujan ini diprediksi akan terus terjadi di Provinsi Jambi dan terus dihimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan tersebut. Demikian, Nabila. Ya, Asar, apa saja himbauan kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak bencana tersebut? Ya, meski saat ini sejumlah kabupaten kota tengah dilanda hujan, namun masyarakat juga tetap dihimbau untuk tetap waspada terhadap peralihan musim kemarau ke musim penghujan ini, di mana beberapa wilayah, khususnya di wilayah barat Provinsi Jambi, sangat rentan terhadap potensi banjir dan tanah longsor. Mengingat hal tersebut, masyarakat untuk tetap waspada apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat disertai petir dan angin kencang. Apabila ada potensi tersebut, dapat melaporkan ke petugas terkait untuk segera dilakukan penindaklanjutan apabila ingin segera dilakukan evakuasi terkait bencana tersebut. Demikian. Baik, Asar menyampaikan mengenai prediksi BMKG sepekan ke depan tentang cuaca di Provinsi Jambi. Terima kasih Asar atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Proyek pembangunan underpass di Kabupaten Batanghari saat ini terus mengalami progres cukup baik dan ditargetkan pembangunan jalan khusus truk angkutan batubara ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024. Pembangunan jalan lintas bawah atau underpass di Desa Tenam Kabupaten Batanghari saat ini terus menunjukkan progres yang cukup baik. Bahkan akses jalan lintas khusus kendaraan angkutan batubara itu pun sudah hampir terselesaikan. Kasat Lantas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan beberapa waktu lalu, dalam waktu dekat underpass akan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut hasil tambang dan proses pekerjaan dari proyek ini ditargetkan dapat selesai paling lambat akhir tahun 2024. Jalur khusus ini akan menjadi akses perlintasan yang akan dilalui truk angkutan batubara dari wilayah Sarolangun menuju pelabuhan di Desa Tenam, Kecamatan Muaro Bulian. Untuk adanya underpass ini semakin cepat untuk selesai sehingga permasalahan batubara yang menggunakan jalur umum dan menyebabkan kemacetan atau bahkan kecelakaan bisa terminimalisir karena sudah menggunakan jalur khusus. Ya, kita doakan bersama mudah-mudahan pekerjaan tersebut cepat selesai dan segera diaktifkan. Agung menambahkan, langkah pembangunan underpass bertujuan untuk meminimalisir kemacetan di ruas jalan umum akibat padatnya operasional truk batubara yang ditaksir mencapai ribuan unit. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Satreskrim Polresta Jambi melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan wanita yang mayatnya disimpan di dalam lemari. Saat rekonstruksi, tersangka peragakan 18 adegan dengan 4 TKP. Satreskrim Polresta Jambi bersama Jaksa Penuntut Umum menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan wanita yang mayatnya disimpan dalam lemari di kamar indekos di Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu siang. Rekonstruksi yang diperankan langsung oleh tersangka dan 8 saksi yang bertujuan untuk mengungkap kasus tersebut. Sebanyak 18 adegan diperagakan saat rekonstruksi ini dengan 4 TKP yang berbeda. Di antaranya di kontrakan tersangka, indekos korban, dan jembatan Makalam. Proses rekonstruksi ini menarik perhatian masyarakat sekitar sehingga puluhan masyarakat mendekati area rekonstruksi. Selain itu, saat rekonstruksi, polisi kembali memastikan bahwa motif tersangka membunuh korban adalah tergiur akan harta yang dimiliki korban demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita melakukan ada 18 adegan, ada 4 TKP. TKP pertama di kontrakan Sarda, di Alfamart PH,
di Kos Umbron, dan terakhir di Jembatan Makalam. Ada bukti terbaru Pak terkait rekonstruksi hari ini? Untuk terbaru sampai saat ini masih dengan hal yang sama. Motifnya apa nih Pak? Motifnya masih pembunuhan karena kebutuhan sehari-hari, pembunuhan kebutuhan sehari-hari. Berapa saksi yang dihadirkan Pak? Saksi dihadirkan lebih kurang ada 8. Kerabat korban ya Pak? Dari kerabat korban, dari pengurus ataupun penjaga kos, dan dari tukang kunci. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.